Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ramadestu akan melaksanakan kegiatan pertama tahapan ketiga saya, yaitu identifikasi kebutuhan dari pengguna sistem dalam optimalisasi pembuatan administrasi Bapen dan SK dan aktualisasi saya dengan judul yaitu SIDAK. Yang pertama, saya telah melakukan analisis dari data-data sebelumnya bahwa didapatkan. Mungkin lebih baik kita buat judul terlebih dahulu. Judulnya sebagai berikut. Pertama, ada latar belakang. Belakang ini berdasarkan mungkin akan saya cepatkan terlebih dahulu dan bagian pembuatannya. Baiklah, berikut adalah hasil dari saya melakukan penyusunan dari identifikasi kebutuhan pengguna sistem dalam optimalisasi pembuatan administrasi BAP Bapen dan SK. Adapun latar belakang ini adalah dari BAP Bapen SK. Dari periode triwulan 1 ada 89 dokumen yang disusun. 24 dokumen atau sekitar 27% masih memerlukan revisi sebelum dapat digunakan. Dokumen tersebut meliputi BAP, Bapen, dan SK, memiliki kedudukan penting sebagai pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian. Salah satu tindakan administrasi keimigrasian, di mana ruang lingkup saya hanya fokus pada BAP, Bapen, dan SK. Adapun tujuan ini adalah untuk mempersingkat dan mempermudah penyusunan tersebut dan menjadi satu pintu saja. Metode identifikasi yang telah saya lakukan yaitu mengobservasi alur kerja, pencatatan kendala, diskusi dengan pengguna, analisis kebutuhan, mengobrolkan kendala. Lalu hasil dari observasi yang telah saya lakukan, kendala yang ditemukan tahapan kerja alur yaitu pengumpulan data pemeriksaan, penyusunan BAP, Bapen, SK, dan pemeriksaan akhir dokumen. Masing-masing kendala yang ditemukan adalah data identifikasi belum tersusun rapi, format BAP belum sepenuhnya seragam, uraian pendapat dan dasar pertimbangan masih perlu disesuaikan manual. Dasar hukum dan data subjek harus diperiksa berulang agar tidak keliru. Masih ditemukan kesalahan identitas dan kelengkapan data pada pemeriksaan akhir. Pemetaan kendala yang telah saya lakukan dari dokumen-dokumen ini ialah format BAP dan SK belum sepenuhnya seragam, data identitas sering harus diketik ulang, pada beberapa dokumen masih terjadi kesalahan pada nama, tanggal lahir, dan paspor yang itu, dasar hukum harus dicari dan sesuaikan secara manual, proses revisi masih berulang, pencatatan dokumen juga belum terkelola dengan baik. Sehingga didapat kebutuhan pengguna yaitu template dokumen yang baku, form input data yang validasi kelengkapan dan kesesuaian data, checklist, dan rekap administrasi dokumen pendidikan. Dari hasil identifikasi berdampak pada meningkatnya potensi revisi dokumen dan keterlambatan pada administrasi. Apabila keterlambatan terus terjadi dapat menimbulkan dampak negatif bagi kantor, seperti terhambatnya pendidikan keimigrasian, menurunnya efektivitas kerja pegawai, serta terganggunya aktivitas dokumen. Kesimpulannya, ada minimal ada 3 kebutuhan pengguna yang
terpetakan, yaitu kebutuhan template BAP Bapen SK yang baku, kebutuhan form input data yang terintegrasi, dan kebutuhan validasi, kelengkapan, dan kesesuaian data sebelum dokumen yang digunakan. Dengan begitu, selesai sudah pada kegiatan pertama tahapan ketiga saya, yaitu identifikasi pengguna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.